Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, seperti judulnya sudah tertera di bawah, saya dan teman-teman bakal ngejelasin apa sih sarana dan metode ilmiah. Teman-teman jangan di skip ya videonya. Sarana dan metode ilmiah merupakan salah satu bagian dari filsafat. Filsafat juga dapat diartikan sebagai hasil pikir manusia yang kritis dan dinyatakan dalam bentuk yang sistematis. Nah, berpikir juga merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Nah, sarana yang dimaksud di sini adalah sarana untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah akal dan empiris secara mendalam berdasarkan fakta, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan, yaitu berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Jadi, berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Jadi, berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalam kesimpulannya bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua adalah sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah mendapatkan pengetahuannya. Sebab fungsi sarana berpikir ilmiah yaitu membantu proses metode ilmiah. Hubungan antara sarana ilmiah mencakup 4 hal. Yang pertama bahasa, logika, matematika, dan statistika. Yang pertama bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah maupun alamiah. Seorang penulis buku yang bernama Jujun S. Suryo Sumantri mengatakan bahwa bahasa adalah serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna. Kemudian Sumaryono juga mengatakan bahwa bahasa merupakan bentuk verbal dari pikiran manusia dan alat sarana untuk berkomunikasi. Dilihat dari sudut pandang bahasa di sini yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi, baik itu untuk menyampaikan jalan pikiran ilmiah maupun alamiah, juga sebagai alat dan sarana untuk berkomunikasi. Maka tanpa bahasa tiadalah komunikasi. Yang kedua, logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan, akal dan pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Lapangan berpikir dalam logika yaitu asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, cermat, akurat, dan sehat. Dengan berpikir, manusia dapat mengolah, mengerjakan, dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperolehnya. 3. Matematika. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, agar lebih baik, maka diperlukan sarana berpikir ilmiah, yang salah satunya yaitu matematika. Sarana ini memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan secara berpikir ini pada dasarnya merupakan alat untuk membantu melakukan kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah. Ada 10 peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Yang pertama, menggunakan algoritma. Kedua, melakukan manipulasi secara matematika. Ketiga, mengorganisasikan data. Keempat, memanfaatkan simbol, tabel, dan grafik. Kelima, mengenal dan menentukan pola. Keenam, menarik kesimpulan. Ketujuh, membuat kalimat atau model matematika. Kedelapan, membuat interpretasi bangun geometri. Kesembilan, memahami pengukuran dan satuannya. Ke-10, menggunakan alat bantu dan alat hitung lainnya dalam matematika seperti tabel matematika, kalkulator, dan komputer. Masuklah kita yang keempat, yaitu statistika.
Menurut Sujana, Statistiska yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan atau penganalisisan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi, hakikat Statistiska merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Dan Statistiska ini dapat digunakan sebagai satu alat untuk menghitung besarnya anggota sampah yang akan diambil dari populasi. 2. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 3. Teknik menyajikan data agar data lebih komunikatif. 4. Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Pengertian metode ilmiah. Secara bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, maka metode dapat berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan melalui penggunaan metode ilmiah. Hasilnya disebut pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah adalah pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Adapun langkah-langkah dari sebuah metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan masalah. Langkah pertama dalam penelitian ilmiah adalah mengajukan masalah. Masalah yang diajukan haruslah bersifat menarik, penting, dan mampu untuk diteliti, serta bermanfaat untuk pengembangan teori. 2. Penyusunan hipotesis. Peneliti harus mengumpulkan data-data yang berguna untuk membuktikan hipotesis. Peneliti juga harus menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat naik status menjadi tesa atau malah sebaliknya. 3. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu yang urgent dalam metode ilmiah. 4. Analisis. Setelah data terkumpul, dari hasil pengumpulan data perlu segera digarap oleh staf peneliti yang khususnya bertugas mengelola data. 5. Penyimpulan. Penyimpulan merupakan sebuah langkah awal dalam metode ilmiah. Akan tetapi, harus didasarkan atas semua data yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Nah, dari pembahasan yang telah kami jelaskan, kami menarik kesimpulan, yaitu agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai di dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang menggunakan dasar perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan rumusan, hipotesis, dan penarikan simpulan untuk menilai. Sarana-sarananya merupakan bahasa sebagai alat komunikasi menyampaikan jalan pikiran, sarana matematika sebagai penilaian ilmiah secara teratur dan cermat, sarana statistik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan, serta terakhir adalah sarana logika atau penalaran sehingga berpikir membuahkan pengetahuan. Nah, sekian dulu ya guys video kali ini. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, and share video-video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sebagai pemateri dalam pembuatan video ini memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik secara materi dan editing. Dan apa yang telah kami sampaikan dalam video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk terus Please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Sarapakara. Yes. Okay, thank you.